Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak ini ketika dia ribut, ketika dia berisik, nah ini saya ada satu cerita lucu juga. Hari pertama itu kan hari Selasa itu kan saya kan ada nih Pak ngaji kan, begitu ngaji ada suara berisik nih, saya dengerin. Wah ada yang berisik nih, aduh tapi saya udah diam aja, khusus-khususin aja, dikhususin aja Pak, meskipun terganggu juga. Begitu selesai langsung saya tanya, tadi yang berisik siapa? Kalau nggak ada yang ngaku, nggak ada yang dikasih duit, gitu. Langsung Pak ditunjuk mukanya Pak. Nah sekarang nih ada 15 orang nih yang berisik, Pak Budi misalkan. Ayo nunjuk siapa? Otomatis kan nunjuk dia semua, daripada kita semua nggak dapat duit, kan mendingan dia kita korbanin kan begitu. ini Pak, nangis Pak anaknya, bener-bener nangis itu sesungguhkan Pak, bener-bener luar biasa itu lah. Dari situ mulai Pak, orang itu mulai sadar. Sekarang udah nggak perlu ditata begitu Pak, mereka sudah setingkat sendirinya Pak, rapet sendiri. Tamu ya dari Mushola Al-Huda ya. Ya, pertama kami ucapkan selamat datang Bapak-bapak untuk kehadirannya di Mushola Nurul Islam. Tentunya dari Bapak-bapak dan semua yang hadir ada maksud yang ingin disampaikan. Nah, kami sebagai pembuka untuk menyampaikan, kami persilakan untuk Bapak silahkan apa adanya sajian yang kami sediakan. Yang kedua, tentunya dalam pertemuan malam hari ini ada maksud yang mungkin lebih penting untuk disampaikan di sini. Ya, sebaiknya kami ingin tahu dulu nih apa yang menjadi maksud dan tujuan Bapak-bapak untuk hadir di tempat ini. Untuk itu mungkin langsung aja Pak Uta ya. Kita langsung aja, mungkin silakan Bapak untuk menyampaikan biar kita santai Pak. Silakan Bapak. Langsung aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin ini sambutannya sangat hangat ya. Alhamdulillah sangat hangat. Saya diterima. Mungkin dari seberang Pak, saya jauh Pak. Ya. Dari seberang sana, Mushola Al-Huda. Sekali lagi terima kasih pada bapak-bapak yang hadir. Dan juga mungkin Bapak Ketua dan Humas Pak. Humas. Terima kasih sebagai wakil ketua. Ya, mungkin yang pertama tujuan kami berdua sama Pak RT, kebetulan saya juga sekretaris RT Pak. Jadi double. Iya, merangkap. Tujuan kami ke sini intinya sih silaturahmi Pak. Ya. Semakin banyak kita bersilaturahmi, insya Allah umur kita tambah panjang ya Pak ya. Amin. Tambah panjang, amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan amal kebaikan kepada kita ya, memberi pahala dari langkah kaki kita dari rumah, mungkin dari RT 5 menuju ke sini juga Muter lagi dapat ya? pahala Muter kebaikan. lagi. Ya muter. Ya tadinya mau lewat sana ternyata ditutup. Ya mungkin tujuan kami saat ini sih itu Pak. Dan kami juga pengen lihat baru katanya ya, tapi saya pengen lihat jamaahnya seperti apa. Ya alhamdulillah di Mushola Al-Huda juga sampai dengan hari ini ya jamaahnya masih penuh Pak. Kadang subuh itu sampai 5 shop, 6 shop. Ya, mungkin kalau pas lihat di sini anak-anak juga penuh Pak, Masya Allah. Saya kaget juga penuh. Yang aja mungkin kurang lebih ada 100 ya Pak ya. 130 Pak. 130. 30. Nah, kalau di kita ada 32 terakhir data saya ya. Berkurang atau lebih saya belum lihat lagi datanya. Nanti mungkin saya cross check yang suka mengaji datang ke mushola itu bertambah atau tidak. Dan mungkin saya pengen sharing juga
di sini itu seperti apa buat menarik anak-anak ini senang melangkahkan kakinya ke musola. Ya, dan di sana ya masih seperti biasa aja. Paling kadang seminggu sekali ya kita kasih susu. Ya, itu pun kalau lagi ada donatur, Pak. Mantap. Ya, karena infak yang muter ini ya mungkin hanya untuk operasional di musola. Kadang buat merbot, kadang juga mungkin untuk imam rotib. Ya, alhamdulillah sekarang imam rotibnya ganti lagi, Pak. Yang sebelumnya itu dari Mataram ya, Lombok ya. Lombok, yaitu guru dari Darul Fikri, ya Ustadz Nur Sadi. Dan sekarang beliau dari Jawa ya, Jawa Tengah ya. Nah, itu mungkin baru sekitar setengah tahun ya, setengah tahun ini. Itu kita juga hanya memberikan kontrakan aja, Pak. Plus listrik itu dari kita, Pak, dari musola ya. Mungkin untuk saat ini sih penyampaian dari kami itu saja. Ya mungkin nanti bimbingannya seperti apa ya, seperti apa untuk menarik anak-anak ini senang ke musola tapi tidak gaduh juga. Supaya tidak gaduh, kenapa? Semakin hening saat berjamaah itu mungkin kehusuannya bertambah. Ya mungkin itu aja, Pak Ketua, untuk sementara dari kami dari RT 5 dari Musola Ruda. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas jamuannya, atas diperkenankannya saya dan kami berdua ya hadir di sini. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Pak. Saya terima kasih sekali, Pak, Bapak berkenan berkunjung ke sini untuk untuk bersilaturahmi, Pak, menguatkan hubungan antara Musola Ruda dengan Musola Nurul Islam. Dan memang ini adalah salah satu tujuan kami, Pak. Kami ingin melakukan di musola. Ketika kami sukses, kami ingin menularkan. Baik, tapi sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan, sebaiknya saya perkenalkan dulu tim saya, Pak. Dimulai dari Pak Mur, Pak. Sebelah kiri Bapak itu, beliau itu bagian dokumentasi dengan Pak Asep yang sekarang megang kamera. Kemudian ada Pak Daryadi atau yang kita biasa kenal Pak Mehdi ini, beliau wakil ketua. Nah, Pak Budi ini kalau istilah di tentara itu komponen cadangan, Pak, komcat. Jadi tidak masuk dalam struktur, tapi kalau perang paling depan. Ya, kalau kerja bakti paling depan. Ya. Dan ini Pak Aris, beliau di perlengkapan. Jadi kalau misalkan kita PHBI duit baru 1 juta, butuh 3 juta, yang 2 juta dilengkapi sama beliau. Jadi perlengkapan tuh tugasnya begitu. Dan ini sebelah kirinya ada Akid, beliau kita sebut imam besar karena paling sering imamin, Pak. Jadi itu imam besar. Sampai sekarang pun, karena saya sendiri ketika jalan dari rumah ke sini, ayah kayak suaranya imam besar itu ya, gitu udah tahu, Pak. Jadi suaranya udah khas. Dan yang paling muda, Pak, itu, Pak, yang pakai baju merah hati, itu Mbah Kopar. Beliau humas, Pak. Karena ternyata luar biasa sekali, biarpun sepuh tapi efek ke penyampaian ke masyarakatnya bagus sehingga banyak yang datang ke sini. Semangat ya. Iya, lewat beliau. Terus ada Pak Yadi, beliau di logistik, Pak, mau jadi wakilnya Pak Suban. Jadi kita punya kepala bulog namanya Pak Suban. Ini beliau orangnya, Pak, ini ada di sini, tapi kita lagi sana nih. Pak Suban ini kepala bulog, Pak, urusan logistik, pertelihan kalau istilah bahasa. Ada Pak Budi, urusan rumah tangga, Pak, dan kebersihan urdal di pojok sana, dan Pak Sarip, penasihat kita. Pak Supriyadi juga sama, Pak, ini komcat juga, komponen cadangan. Ini kalau ketemu Prabowo mungkin letkol tituler seperti di Kobuser. Dan ada Pak Wawan, Pak. Pak Wawan ini bendahara kita, Pak, dan Pak Subhan sebagai kepala bulog. Sebentar ya, Pak ya. Sebentar ya, pakai gambar dia, satu gambar dia. Ya, jadi kita awalnya begini, Pak. Kita cerita anak itu awalnya adalah keinginan kita untuk mengajak orang berjamaah. Saya cerita sedikit, Pak, ya. Kita memberikan undangan, Pak, undangan resmi kepada warga RT 1, RT 9, dan RT 10. Undangan resmi, Pak, seperti undangan walimahan. Karena filosofinya waktu itu adalah ketika kita azan, itu orang nggak pada datang, Pak.
Tapi ketika RT ngundang rapat, kok pada datang gitu loh. Saya berpikir apakah undangan RT itu lebih mulia daripada suara azan. Nah, akhirnya saya kombinasikan itu Pak. Jadi azan juga iya, undangan juga iya. Tapi tidak signifikan. Ada memang yang datang, tapi tidak signifikan. Mulailah kita cari ide. Akhirnya kita mulai dari bawah. Tadinya itu kita mau dari atas Pak. Bapaknya kita ajak, nanti dia ngajak anaknya, ngajak anak remajanya, baru ntar ibunya. Itu tapi tidak wajib juga kalau ibunya. Nah, ternyata gagasan itu kurang berjalan. Akhirnya kita balik dari bawah, dari anaknya dulu. Anaknya kita ajak, terus ibunya nih mulai perlahan kita ajak, baru bapaknya. Alhamdulillah ini dampaknya luar biasa. Kita dari subuh cuman paling 45 shop, sekarang udah sampai ke sini Pak, tumpah Pak. Luar biasa itu hanya kita waktu 3 bulan. Dan kita insya Allah optimis dengan izin Allah akan lebih besar lagi ketika kita punya program-program lagi yang lebih menarik jemaah. Nah, untuk anak Pak, kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya yaitu yasinan. Dulu kita ada program yasinan Pak di sini Pak, malam Jumat dikasih jajan. Ternyata anak itu mundur teratur. Jadi lama-lama berkurang ternyata habis, tinggal bapaknya doang. Terus kita juga melihat di Masjid Al-Muhajirin juga ada kajian Ustadz Rizky yang datang pertama 30 orang, terus mundur. Sekarang tinggal 6 orang Pak, lama mundur. Setelah saya telusuri ternyata apa? Dikasih jajan. Nah, jajan ini tidak semua orang suka Pak, tidak semua anak suka. Jadi kadang-kadang misalkan hari ini arem-arem nih, arem-arem itu kan adalah pedes Pak. Kadang-kadang anak yang suka. Nah, akhirnya mundur teratur itu di sini kita juga sama. Di waktu kita tempel lagi, arem-arem lagi itu. Akhirnya kan anak jenuh Pak. Saya berpikir apa yang menarik anak ini supaya istiqomah gitu kan, supaya tetap di musola. Tapi pikir gitu kan, kayaknya duit yang paling enak ini. Terus juga kalau kita beli arem-arem juga harganya hampir 2.000-3.000 gitu kan. 2.000-3.000 per itunya per bijinya itu Pak. Belum termasuk air mineral kan, jadi sekitar 5.000 per itu. Udah kita uangkan saja. Nah, ini saya umumkan bahwa ayo ngaji, yang ngaji kita kasih uang gitu kan. Itu pelopornya itu Pak, yang di belakang itu Pak. Awalnya itu saya bilang, Mas bisa nggak ajak teman-teman ngaji gitu kan. Waktu itu saya ngomong minggu siang Pak. Nah, datang ayah Kenji udah dapat teman-teman nih mau pada ngaji gitu kan. Nah kan ayah bilang Senin Mas. Oh Kenji udah ngajak teman-teman ini, tetap malam Senin aja sudah nggak Pak, akhirnya cuma sholat doang Pak, tetap main gitu kan. Nah begitu malam Senin saya kebetulan ada tugas keluar kota, ternyata dari beberapa anak aja jadi 28 anak Pak. Memang efeknya luar biasa nih anak-anak ini, cerita kemana-mana. Hari kedua 40 sekian, hari ketiga 60 sekian, jadi peningkatannya drastis sekali, luar biasa. Nah dari situlah mulai kita bidik ke orang tuanya. Nah kita iming-iming ini anak ini, mau nggak jalan-jalan, mau nggak ke Taman Safari, baju seragam, mukena, kita iming-iming. Tapi ayo bapaknya diajak ke musola ya jamaah gitu kan. Alhamdulillah Pak, mayoritas pada datang ke sini bapaknya. Memang ada yang tetap sholat di mana, di Al-Muhajirin. Tapi kita punya data yang bahkan selama saya menjadi ketua DKM belum pernah melihat beliau baik ke masjid maupun ke musola selain sholat Jumat. Sekarang istiqomah Pak, alhamdulillah. Istiqomah sholat subuh, bahkan duhur asar maghrib bisa pun kalau di rumah berangkat. Itu semua apa demi anak. Makanya luar biasa sekali efeknya ini. Nah, jadi anak ini ketika dia ribut, ketika dia berisik, nah ini saya ada satu cerita lucu juga. Hari pertama itu kan hari Selasa itu kan saya kan ada nih Pak ngaji kan, begitu ngaji ada suara berisik nih, saya dengerin. Wah ada yang berisik nih, aduh tapi saya udah diam aja, khusus-khususin aja Pak, meskipun terganggu juga. Begitu selesai langsung saya tanya, tadi yang berisik siapa? Kalau nggak ada yang ngaku, nggak ada yang dikasih duit gitu. Langsung Pak ditunjuk mukanya Pak. Nah sekarang nih ada 15 orang nih yang berisik, Pak Budi misalkan. Ayo nunjuk siapa? Otomatis kan nunjuk semua, daripada kita semua nggak dapat duit, kan mendingan dia kita korbanin kan begitu. ini Pak, nangis Pak anaknya, bener-bener nangis itu sesungguhkan Pak, bener-bener luar biasa itu lah. Dari situ mulai Pak, orang itu mulai sadar. Sekarang udah nggak perlu ditata begitu rupa, mereka sudah sedikit sendirinya Pak, rapet sendiri, dan nggak ribut. Yang ribut paling hanya 1-2 anak yang memang benar-benar dia itu belum ngerti Pak, umur 2 tahun itu kan kita bilang model apa juga nggak ngerti, tapi kalau udah kayak seumur anak saya itu 6 tahun 7 tahun itu ya insya Allah sudah ngerti ya, sudah paham dia macam taksir pelotot itu sudah ngerti. Nah jadi kuncinya adalah seperti yang saya baca di bukunya Dale Carnegie, jika ingin mengambil madu jangan tendang sarang lebahnya, jika ingin dia ikut kita berikan apa yang dia mau, kan begitu Pak. Kita pengen anak itu nurut, jangan dikemplangin, jangan dilawan, tapi lama supaya lebah itu nggak ngamuk pada saat kita ambil madunya, kan begitu. Anak juga begitu, ketika kita pengen diem
jangan terus disentik segala macam. Masih penting Pak disentik kalau dia ngelapor bapaknya lah. Kalau bapaknya datang bawa parang gimana coba? Itu kan masalah lagi gitu Pak. Nah, itu jadi kita ambil madunya tanpa mengganggu lebahnya. Akhirnya anak itu benar-benar ke musola tanpa diem, tanpa harus kita berikan hukuman gitu Pak. Hanya cuma ayo siapa yang berisik tadi? Nah, gitu kan itu langsung ini kan begitu. Nah, terus juga apa yang dia mau gitu. Ternyata dia anak-anak itu memang harus ada reward and punishment Pak. Rewardnya itu segera, punishmentnya juga segera, dan harus seperti badai. Jadi begitu salah langsung cus gitu. Orang jadi ingat. Anak itu kan memorinya cepat Pak. Nah, sebagai iming-imingnya, ayo yang sholat subuh berjamaah kita kasih makanan kesukaannya apa? Kemarin kebab, terus burger, terus kemudian besok lagi nanti terserah kepala bulog lah, nanti biar koordinasi kepala bulog gitu. Nah, alhamdulillah Pak, kebutuhan itu semua tercover Pak dari kas musola. Kenapa? Satu hal yang harus kita pikirkan, yang harus ada di benak kita adalah ini adalah rumah Allah, kita pelayannya. Jadi ketika rumah didatangin tamu, maka sudah seyogyanya pelayan memberikan yang terbaik kepada tamunya. Kan begitu Pak? Ya kan, ketika kita punya rewang, terus kemudian tamu kita jelas datang kan nggak mungkin didiem aja, minimal dikasih air putih kan begitu. Nah, kita muliakanlah orang-orang itu supaya betah di musola bapaknya, supaya anaknya juga betah. Nah, inilah rumusnya Pak. Jadi kita harus yakin bahwa ini rumah Allah dan Allah akan penuh itu. Memang kalau dilihat dari sisi kas itu, memang saya melihat belum total semua orang sedekah subuh Pak atau infak. Karena saya juga memperhatikan Pak. Jadi ketika saya sholat datang di luar itu nggak kotak amal nih. Orang yang masuk itu masuk lewat kotak amal nggak? Ternyata ada yang nggak, ada yang masukin gitu Pak. Jadi kita sudah bisa kita petakan lah orang yang benar. Kedepannya juga akan kita paksa Pak. Orang-orangnya akan kita paksa untuk beramal. Nah, caranya nanti belakang lagi kita kasih tahu. Karena kan kita masih dalam tahap anak-anak nih. Nanti setelah ini baru terus ibu-ibu habis ini Pak, kafe. Dari ibu kafe ini mungkin dari anak sama ibu-ibu yang akan bergejolak di rumah. Pokoknya bapak harus sholat jamaah gitu, bisa jadi begitu. Karena ada anak itu sampai nelpon bapaknya, ayah pulang nanti sholat di jamaah di tempat aku. Kalau nggak nanti aku nggak dijak jalan-jalan. Sampai begitu Pak. Padahal bapaknya kerja di Palembang. Itu yang terakhir lucu. Bapaknya dapat tugas di Jepang. Pak Ustadz, kalau ayah saya ke Jepang nanti yang sholat subuh siapa? Lah emang ke Jepang kapan? Senin. Nah, kalau ayah nggak sholat subuh, ntar aku ngajak jalan-jalan. Nah, jadi terpatrit di pikirannya bahwa kalau bapaknya nggak sholat subuh, dia ngajak jalan-jalan. Padahal itu kan uzur Pak. Ya kan, dari dia ke Jepang mau diapain lagi? Gitu kan, mungkin kita suruh sholat subuh dia pergi kan, itu kan mencekut hajatnya dia, masa depannya dia. Gitu. Jadi kita nggak ada masalah. Jadi memang kuncinya satu adalah anak ini jangan pernah dimarahin, ya kan? Berikan apa yang dia mau. Kemudian yang paling dia suka adalah duit. Ternyata duit juga nggak semua dijajanin Pak. Ada yang ditabung. Itu yang paling penting itu ditabung itu. Nah, dari kalaupun dijajanin Pak, itu juga untung juga. UMKM itu hidup. Orang jualan kayak beliau ini juga. Ya kan memang jualan. Jadi akhirnya begitu sini langsung ke warungnya Pak. Ke sana Pak. Warungnya pun dijajakan seneng Pak akhirnya Pak. Ke warung-warung yang lain juga sama. Pernah kita sekali itu tes pakai duit cetakan emisi baru Pak, kan bener-bener baru Pak, duitnya masih lurus, cetakannya baru, bukan yang beda dari macam-macam. Itu nggak ada yang jajan Pak, semuanya disimpan. Yang jualan komplain, jangan kasih duit baru bos, nggak ada yang jajan gitu. Jangan kasih duit baru bos, nggak ada yang jajan gitu. Iya, jadi UMKM itu oleng Pak, sehari itu UMKM oleng karena nggak ada yang jajan. Udah belanja banyak, ngarep-ngarep habis dari musola pada jajan, ternyata duitnya baru. Nah, habis itu udahlah kita pakai emisi lama aja, yang penting jajan ya gitu. Dari UMKM, nah itu memang kita banyak positifnya itu. Jadi anak juga bangun pagi, sholat jamaah rajin. Sekarang malah jujur ada yang sampai ngepel segala macam Pak, ngepel berbeda. Iya, jadi kesadaran itu muncul. Ini efeknya udah kelihatan ya. Mungkin itu saja dari saya Pak. Barangkali Bapak ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, dituturkan segala macam, boleh Pak, saya kasih kesempatannya. Intinya bahwa anak ini harus kita manjakan, orang tua juga harus kita layani dengan baik karena mereka adalah tamu Allah dan kita adalah pelayan sebagai orang yang dipercaya menjaga rumah Allah. Itu Pak. Jangan Pak Tama atau Pak Karim mau kasih pendapat atau cerita atau apa. Ya kalau ngumpul seperti ini auranya beda Pak RT. Auranya beda. Terus terang saya sih sering lihat di Al-Muhajirin ya, dari bapak-bapak yang ada ini sering lihat. Cuman namanya yang saya kadang ini siapa namanya itu kadang ya sering banget ngelihat, termasuk Bapak Pak Sarif. Iya Pak Sarif. Bapak Kopar kadang, itu ya. kadang juga ke musola Al-Huda iya.
Ya, sebenarnya nggak asing Bapak juga. Sering Iya. ketemu. Jadi ketemu orang Iya, masjid semua, Pak. Sering ketemu di Al-Muhajirin. Orang masjid semua, iya betul. Mungkin satu aja Pak pertanyaan saya. Ketika anak-anak ini dikasih uang, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita stop, ada efek atau enggak Pak? Nah, Efeknya seperti apa? Misalkan, apakah dengan ngasih uang itu kita mendidik atau tidak? Saya belum paham. ya, Saya ya, belum paham. Betul. Dan ketika berapa bulan terus berhenti, apakah tetap konsisten dia berjamaah, ataukah jadi konsistennya itu tanpa uang pun dia konsisten? Ya. Mungkin itu aja. Ya, baik Pak. Langsung saya tanggapin Pak ya. Jadi sebenarnya kita itu kan ngaji nggak tiap hari Pak. Jadi kita kasih kesempatan libur tuh malam Jumat sama malam Senin. Kayak tadi nih. Ini tadi sebenarnya libur Pak. Libur malam Senin ini. Tapi alhamdulillah anak-anak udah senang dengan masjid, dengan musola. Karena di sini dia bisa bermain. Mereka tidak ada yang ngomel Pak. Mereka yang penting jangan lari-lari aja ke arah sana. Karena kan licin Pak. Iya. Kita nggak pernah omelin. Kita cuma bilang, hei jangan lari-lari gitu doang. Dan alhamdulillah ketika kita katakan libur mereka tetap musola. Tapi kalau kita liburkannya sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan itu kita belum pernah coba. Karena kita juga baru 3 bulan jalanin, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini baik Pak, kenapa harus dihentikan, harus di stop? Justru malah kita tambah kalau perlu, kan begitu. Justru malah saya berpikir bagaimana supaya bapaknya sama mamanya juga ke sini. Kalau misalkan perlu kita keluarkan 300.000 sebulan buat beli sembako, kita keluarkan, gitu loh. Karena saya sudah sangat yakin sekali dan alhamdulillah. Ya Mas Wawan ya, nggak pernah kita akhir bulan nggak pernah minus ya. Iya. Terakhir tahun 2000 Desember kemarin berapa sisa kas? Januari ini terakhir berapa sisa kas? Terakhir kemarin masih 13. Juta. Tuh. Sampai akhir bulan aja kita masih 13 juta. Padahal kita tiap hari ngasih 5.000 Pak. Kali 120 anak nggak 30. Yang datang katakan 120 anak berarti kan 600.000. Itu sore. Malam subuhnya sekitar 60 sampai 80 anak. Berarti kan 400.000 sejuta kita sehari, berarti sebulan 30 juta. Itu kita nggak pernah kekurangan. Jadi kalau ini baik, ini bisa berjalan, kenapa harus kita hentikan? Itu satu. Yang kedua, kalau ada yang bilang coba nggak kasih duit, masih sekolah, masih mau ngaji nggak, masih mau sholat nggak? Pertanyaan gampang. Ngaji itu ibadah bukan, sholat itu ibadah bukan. Terus kerja menuntut mencari nafkah untuk keluarga itu ibadah bukan. Kalau statusnya sama-sama ibadah, kenapa yang sini sampai demo-demo nuntut gaji di sini mau dikasih cuma-cuma malah diprotes? Kan begitu Pak logikanya, ya kan? Kita kerja nyari nafkah, itu juga ibadah. Kita sholat ke masjid juga ibadah, kan ibadah. Kenapa begitu? Nyari nafkahnya ibadahnya bentuk dalam kerja, malah demo-demo nuntut kenaikan upah, tapi yang ini dikasih cuma-cuma malah diprotes, kan aneh Pak. Jadi ini ada, menurut saya itu ada kekurang pahaman cara berpikir gitu Pak. Saya justru malah berpikirnya malah akan saya kasih lebih. Karena biar lebih semangat. Karena kalau kita lihat negara-negara Timur Tengah, di sana itu Pak, mohon maaf nih ya, kita cerita fakta. Mereka tuh malas kerja Pak, tapi rajin jamaah, hidupnya makmur. Beda sama kita, rajin bekerja, jamaahnya malas. Makanya sampai lembur-lembur juga biasa-biasa aja sih. Sampai lembur-lembur kayak ya gitu-gitu aja gitu loh Pak. Kayaknya ada yang tersinggung ya. Itu jadi memang begitu Pak. Nanti setelah kita tahu manfaat dari sholat jamaah Pak, kita kerja itu bukan mencari nafkah Pak. Kerja itu ibadah sambil nunggu waktu sholat. Itu. Jadi kita nggak ngoyo, yang penting mah bisa pulang sholat jamaah. Nanti akan seperti itu. Dan memang sebenarnya adalah sholat dan masjid itu bukan hanya tempat penegakan syariat, tapi masalah solusi umat. Dan solusi yang paling penting adalah masalah itu tadi, kepala buluknya itu pertelihan itu tadi itu. Kalau pikiran perutnya kenyang itu pikiran tenang, sholat juga khusyuk. Adanya orang jarang meninggalkan jamaah itu kan karena dia urusan dunia biasanya Pak, masih ada kerja lah, masih ini lah. Akhirnya karena terbiasa begitu ini, begitu dia nganggur pun tetap males karena memang biasanya nggak pernah sholat jamaah. Nah inilah yang kita pupuk Pak. Jadi kalau Bapak sudah memulai ini, jangan pernah berpikir untuk berhenti Pak. Apalagi sampai kita coba dites sebulan ini, jangan, tetap terus saja Pak. Karena masalah itu tuh bukan ranah kita untuk berpikir, ranahnya Allah yang memikirkan itu. Karena ini rumahnya Allah. Itu jadi jangan pernah berpikir. Kalau perlu misalkan, wah ini anak rajin nih kita kasih reward, misalkan dari 5.000 dari 10.000 gitu. Kalau perlu kasih lagi baju, kasih lagi mukena, kasih makan yang enak, gitu Pak. Nanti begitu anaknya senang, orang emaknya senang, bapaknya sendiri datang sendiri Pak ke musola Pak. Ini juga salah satu rahasia besar bisa mengajak Bapak musola, salah satunya itu. Jadi saya berharap ketika nanti Bapak ikut duplikasi sistem kita, itu jangan pernah berpikir untuk menghentikan.
Kalau ternyata Bapak jalan ternyata kekurangan biaya, insya Allah Pak, kita support Pak. Kalau tadi berapa 35 kali 5.000 kan berarti baru cuma 105.000 ya. Kalau misalkan sama subuhnya 200.000 lah sehari, berarti sebulan itu 6 juta. Insya Allah masih ke cover ya Pak Wawan ya. Tuh masih masuk manggung Pak. Jadi insya Allah kita support Pak, kita siap support. Pokoknya jangan untuk berjuang jalan Allah itu jangan pernah berpikir untuk menahan harta. Jangan pernah berpikir menahan tenaga, bahkan nyawa pun kita korbankan gitu loh. Tapi kalau untuk bangsa negara saya nggak rela mati, lah itu nggak apa-apa. Tapi kalau agama harus rela mati. Iya gitu. Jadi Pak Taman, ketika kita sudah memulai itu, pantang untuk menunda bagi berhenti. Kalau perlu kita tingkatkan terus, kita duplikasikan sistem itu. Bapak tahu gerakan infak beras yang digalakkan oleh Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak? Sekarang udah 800 ton pas sebulan Pak. Bayangin. Coba kalau saya coba kita berhentikan, mereka masih mau ngaji enggak itu ya bubar Pak. Justru malah dengan ada manfaat itu justru malah orang akan semangat Pak. Nah ini nanti pertama kita di sini, nanti Al-Hidayah, kemudian Al-Huda. Nanti kalau semuanya sudah berjamaah Pak, jangankan cuma 35 anak Pak, 35.000 anak bisa tercover semua Pak. Asal kita umumkan, jeder, gerakan sholat berjamaah itu kan. Gak ada masalah, memang ini sesuatu yang asing ketika sholat itu dikasih ribet, itu sesuatu yang asing, memang jarang. Tapi percaya atau tidak, di Arab itu kalau nggak salah malah dipukul Pak, dicambuk. Nggak salah, makanya di sana dijamin 30 juta per kepala, di Qatar itu 30 juta per kepala. Ya, kita dengan 300.000 aja orang udah pasti seneng, udah pasti mau jamaah. Nah lama-lama kan meningkat Pak, dengan peningkatan ibadah itu kan Allah akan Al-A'raf 96, Allah akan menurunkan berkah dari langit dan mengeluarkan dari dalam bumi. Itu yang sedang kita kejar itu. Kalau itu sudah terjadi, wah ini udah nggak perlu kemana-mana, tinggal nyari istri muda semua nih Pak, udah tenang aja, udah rezeki dari mana-mana, tinggal menikmati hidup gitu Pak. Ya, saya kira itu ya Pak. Allah Allah, aghithna ya Rasulullah, ya azim al-jah, alaika salawatullah. عبد بالباب يرتجي الاسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا